Halo, kembali lagi dengan saya Irsa Zikrullah, mahasiswa dari Universitas Teguh Bang Semarang dari Fakultas Teknologi Informasi dan Industri, Program Studi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu regresi. Kemudian saya akan memberikan contoh program yang menggunakan algoritma regresi. Semoga dengan video ini teman-teman semua dapat mengerti apa itu regresi dan teman-teman dapat mencoba membuat program mengenai algoritma regresi. Oke, tanpa basa-basi kita akan langsung masuk ke videonya. Regresi adalah sebuah kumpulan data atau objek yang memiliki kemiripan satu sama yang lain di dalam kelompok dan berbeda objek dengan kelompok lainnya. Analisis regresi berguna untuk mengurangi error atau selisih yang ditemukan, sehingga fungsi dari model satu data dapat diketahui sebagai salah satu bagian dari supervised learning yang berguna untuk menganalisa nilai secara kontinu. Kemudian, regresi memiliki algoritma, yaitu yang pertama polynomial regression, yang kedua lasso regression, yang ketiga ridge regression, yang keempat Bayesian linear regression, yang kelima decision tree regression, dan yang keenam neural network regression. Pertama yaitu contoh regresi. Jika kita menerapkan sistem regresi, kita dapat membuat sebuah sistem yang dapat memprediksi harga motor hanya dengan berdasarkan data engine size-nya saja. Selain contoh tersebut, masih banyak hal yang dapat kita lakukan dengan menerapkan regresi. Untuk membuat sebuah project atau program machine learning, kita dapat menggunakan Kaggle. Di sini teman-teman dapat mencari di browser teman-teman, yaitu kaggle.com. Kemudian jika teman-teman belum memiliki akun, silakan mendaftar. Jika sudah, tinggal masuk saja. Kemudian di sini saya sudah membuat program sederhana mengenai regresi dalam machine learning. Yang pertama, kita harus membuat dataset. Kemudian import modul pandas, kemudian import pandas as PD. Kemudian kita harus menyiapkan dictionary yang terdiri dari 2 key, dan key akan terasosiasi dengan list. Kemudian ditampung dalam variabel keramik. Kemudian variabel keramik sama dengan panjang 469811 merupakan data dari panjang. Kemudian harga 468915 itu datanya ini 468915 data dari harga. Kemudian dari variabel keramik kita bentuk objek melalui data frame. Buatlah variabel dan bentuk data frame atau keramik sebagai parameternya. Di sini keramik asdf sama dengan pd.dataframe dalam kurung variabel keramik. Kemudian kita akan menampilkan variabel df, yaitu keramik underscore df. Kemudian kita coba run aplikasinya. Oke, setelah berhasil nanti akan muncul hasil seperti ini. Ada panjang, harga 044, 4 di sini yaitu data dari panjang, 4 di sini data dari harga. Begitu juga sampai yang bawah ada 6 ini data dari panjang dan harga, 98 data dari panjang dan harga, 89 data dari panjang dan harga, 1115 data dari panjang dan harga. Setelah kita membuat dataset, kemudian kita akan memvisualisasi data menggunakan scatterplot. Import matplotlib dan dialiasikan sebagai plt. Import matplotlib.pyplot as plt. Kemudian kita memanggil variabel keramik underscore df dan menyertakan 3 variabel.
Bentuk dalam scatter plot X dan Y akan berasosiasi. Kramik_df.plot dalam kurung kain sama dengan scatter X panjang, Y sebagai harga. PLT title perbandingan panjang dan harga. Kemudian PLT X label panjang H. Kemudian PLT Y label harga P. Kemudian PLT X lim 0,20, PLT Y lim 0,20, PLT grid through, PLT show. Setelah di run, kemudian kita run, hasilnya akan seperti ini, berbentuk grafik. Kemudian setelah membuat dataset dan memvisualisasikan, kita akan melakukan penyesuaian terhadap dataset keramik, mengelompokkan feature dan target, kemudian mengkonversi struktur data dari Panda menjadi NumPy. Import dulu NumPy-nya. Di sini import NumPy as NP. Panjang adalah data feature, maka diseleksi dan dikonversi menjadi array NumPy. X sama dengan np.array kramik_df panjang. Kemudian kolom nilai juga dikonversi menjadi np_array. Y sama dengan np_array kramik_df harga. Tampilkan print fx x, print fy y. Kemudian kita akan coba merun. Nah, seperti ini hasilnya. X kurung kurawal 4, 6, 9, 8, 11. Y kurung kurawal 4, 6, 8, 9, 15. Kemudian setelah melakukan penyesuaian terhadap dataset keramik, X dibuat menjadi sebuah matriks dengan di reshape, yaitu dengan mengetikkan X sama dengan X dot reshape min 1,1 X dot shape. Kemudian kita run. Setelah kita run, hasilnya 5,1. X dan array-nya 4, 6, 9, 8, 11. Kemudian kita akan melakukan training simple linear regression. Import estimator, kelasnya from sklearn.linear model, import linear regression. Buat objek model sama dengan linear regression. Kemudian data training dengan metode fit model.fit xy. Kemudian kita run. Kemudian ini hasilnya. Kemudian kita akan melakukan visualisasi model linear regression. X_fish sama dengan np.array 0,20.reshape min 1,1 y fish model.predict x fish. Kemudian kita run. Kemudian setelah itu kita tulis plt sketcher xy plt.plot x_fish, y_fish, min r. PLT title panjang dan harga, PLT X label panjang H, PLT Y label harga P, PLT X lim 0,20, PLT Y lim 0,20, PLT grid through, terus PLT slow. Berikut outputnya berbentuk grafik juga. Kemudian kita akan mencari nilai B koefisien. Flatten dikembalikan bentuk asal, print f x.2 n x, fx flatten x flatten n, print f y.2 kurung kelawar y petik. Ini merupakan hasilnya, hasil dari mencari nilai B koefisien. Kemudian kita akan melakukan prediksi harga
yaitu dengan predict underscore harga sama dengan model dot predict panjang. Predict underscore harga ini hasilnya array min 1.047942 3.2465754 10.40410959. Kemudian ini kita merupakan hasilnya panjang prediksi harga, ini hasilnya. Kemudian kita akan membuat grafik lagi, PLT scatter XY, PLT scatter panjang, predict underscore harga, PLT plot X underscore fish, y underscore fish dalam kurung min R. PLT title perbandingan panjang harga, X label panjang, Y label harga, X lim 0,20, Y lim 0,20, agree to show. Ini merupakan grafik dari perbandingan panjang harga. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai regresi dan contoh program dari algoritma regresi. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan dapat mempraktekannya di rumah atau dimanapun teman-teman berada. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan dan mempraktekannya, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa ke video berikutnya. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini dan channel saya. Terima kasih, bye-bye.